Seluruh Indonesia, bahkan tadi saya dengar ada yang luar negeri juga ya. Selamat datang dan sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru ya, teman-teman. Semoga di tahun 2025 ini kita selalu dilimpahi kesehatan, kita akan selalu banyak rezeki ya, segala sesuatu yang kita kerjakan akan selalu berhasil ya teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Ini ada yang sudah masuk, ada 87 orang ya. Biasanya nanti akan bertambah seiring dengan waktu ya. eh oke. Mungkin sebelum saya perkenalkan diri, saya pengen tahu dulu teman-teman, siapa yang baru pertama kali mengikuti kelas seperti ini? Atau siapa yang baru pertama kali tahu human design? Boleh yang baru pertama kali dan yang baru tahu human design mungkin boleh ketikkan angka satu supaya saya tahu ya ada berapa banyak yang baru. Oke, ada satu, ada lagi teman-teman. Oh, lumayan ya, banyak ya. Oke, mulai bermunculan. Ah, ini saya melihat ada satu penyusup ini. Kelihatannya tidak. Ini ada satu nama yang saya kenal di sini. Nulisnya satu. Enggak lah. Baru ketemu tadi kok. Dibilangnya satu ya. Heeh. Oke, ya saya mengucapkan selamat datang yang baru hadir pada malam hari ini. Ya, tentu saja sebentar lagi saya akan memperkenalkan diri. Ya, saya akan memperkenalkan siapa saya. Saya akan menggunakan slide aja ya supaya teman-teman di sini lebih mudah untuk mengenal saya ya. Lebih enak kalau ada visualnya ya gitu ya teman-teman ya. Wah, lumayan banyak ya. Di kurang lebih kalau saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 10, 100 ya. Ada 100 yang belum kenal saya ya. Oke, ya, oke, kita akan mulai aja teman-teman karena materi yang saya akan bagikan malam hari ini cukup lumayan banyak ya, cukup lumayan menarik ya. Dan sebagai informasi, saya sudah menyiapkan sebuah kado buat teman-teman, terutama yang menghadiri kelas pada malam hari ini ya. Saya akan membagikan sebuah e-book ya berupa jurnal yang tentu saja dari e-book itu nanti teman-teman bisa print sendiri, teman-teman bisa cetak sendiri ya. Teman-teman nanti bisa gunakan untuk eh, sebagai latihan, sebagai workbook ketika teman-teman mengikuti kelas ini ya. Jadi saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Oke, saya nggak mau lama-lama, saya akan share dulu untuk screen-nya saya ya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kesalahan bukan pada layar Anda ya. Kesalahan ada di tempat saya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Rupanya kelihatannya saya ada salah untuk memilih layar. Oke, ini sepertinya sudah. Oke, sekarang saya akan share. Ah, ya, ini dia. Oke. Sudah kelihatan teman-teman? Ya, yang sudah kelihatan mungkin boleh tolong konfirmasi ya yang sudah bisa melihat layar ini. Saya memastikan bahwa teman-teman sudah melihat ya. Oke, sudah semua ya. Thank you teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas sebuah tema ya terkait dengan ikigai ya. Ada di sini yang belum pernah tahu tentang apa itu ikigai? Coba yang belum tahu ikigai itu apa mungkin boleh ketik di kolom komentar belum. Saya pengen tahu berapa banyak yang belum tahu. Ya, coba ketikkan kata belum. Oke, belum. Wih, banyak ya yang belum ya. Oke, kelihatannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, ada sekitar 50 ya. 50 orang, ya kurang lebih 50 orang belum pernah tahu tentang Ikigai ya. Jadi malam hari ini, karena mumpung ini awal tahun ya, teman-teman biasanya kalau awal tahun kan biasanya ada goal yang baru ya, ada tujuan yang baru ya. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin saya mau sampaikan ke teman-teman ya. Kalau menurut Human Design, tahun baru bukan dimulai dari tanggal 1 Januari. Tahun baru akan dimulai
pada saat matahari memasuki gerbang 41. Ya, itu kalau di bahasa teknisnya di dalam human design ya. Kalau bahasa yang gampang dimengerti adalah tahun barunya human design nanti baru dimulai tanggal 22 Januari. Tepatnya nanti jam 2.15 pagi ya, subuh waktu Indonesia Barat. Jadi kalau teman-teman yang tinggalnya di area waktu Indonesia Tengah dan Timur ya, disesuaikan aja ya. Tahun baru Human Design baru akan dimulai 22 Januari ya, jam 2.15 waktu Indonesia Barat ya. Kenapa demikian? Karena hari ini teman-teman ya, kalau secara ini saya mungkin agak bicara soal technical sedikit ya dalam human design, buat teman-teman yang masih baru mungkin akan kebingungan ini apa. Tapi mohon teman-teman terima dulu ya, karena kalau kita melihat kepada kalender transit hari ini, posisi matahari sekarang itu masih ada di gerbang 38. Ya, gerbang 38 itu memiliki tema struggle, ya, tema berjuang, tema yang bisa dikatakan suatu posisi yang cukup susah payah ya, di mana opposite dari posisi matahari yaitu bumi berada di gerbang 39, yaitu gerbang provokasi. Jadi kesimpulannya ya, hari-hari ini teman-teman ya, kita seolah-olah akan dipaksa untuk membuat sebuah rencana tertentu di mana posisi kita masih struggle. Ya, struggle kenapa? Karena ini baru lewat tahun baru nih, masih dalam posisi kita belum benar-benar fit nih, belum benar-benar wake up nih, ya. Kemudian ada energi bumi di gerbang 39 yang cenderung memprovokasi, ya. Makanya kita melihat di sekeliling kita, ayo dong awal tahun, mulailah dengan resolusi baru, mulailah dengan sebuah goal baru. Ini kan tahun baru, waktunya kita mulai hidup yang baru. Ya, akan banyak provokasi-provokasi yang meminta kita membuat setting goal seperti ini, ya, seperti yang mungkin kita lakukan hari ini, ya. Maka, ya, saya juga nggak bisa salahkan ya, karena kita kan menganut kalender Gregorian, ya, di mana kita semua seluruh dunia sepakat bahwa tahun baru itu adalah tanggal 1 Januari. Ya, kita tidak bisa menyalahkan seperti itu juga. Maka teman-teman, advice saya ya, kalau teman-teman ingin membuat sebuah goal hari-hari ini, nggak apa-apa, bikin aja. Ya, seperti yang dalam sesi ini saya akan memandu teman-teman untuk membuat goal settingnya teman-teman berdasar ikigainya teman-teman. Ya, nggak apa-apa, silahkan bikin rencananya. Silakan teman-teman ambil waktu dari sekarang sampai dengan tanggal 22 Januari ini. Silakan teman-teman membuat sebuah rencana, tapi adalah rencana yang benar-benar merupakan yang menggambarkan desain diri kalian. Bukan karena teman-teman membuat goal setting ini karena dipengaruhi oleh faktor yang berada dari luar diri. Ya, karena mungkin lihat temennya ya, temen-temennya adalah oh goalnya tahun 2025 ini ya mau langsing, beratnya ideal ya, karena melihat sesuatu yang di luar, atau pengen kaya ya seperti teman-teman yang di tetangga sebelah ya yang baru beli mobil baru ya, bukan karena itu ya. Jadi malam ini saya akan memberikan sebuah guidance di mana teman-teman akan membuat sebuah goal setting yang benar-benar sesuai dengan desain diri kalian, yaitu ikigainya kalian ya. Dan dari tanggal hari ini, sekarang tanggal 4 ya teman-teman ya, dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 22 nanti, ya kurang lebih masih ada 2 minggu ya, teman-teman akan punya waktu untuk melakukan kontemplasi, melakukan perenungan, apakah goal setting yang teman-teman buat, ya, yang teman-teman rencanakan nih, apakah ini benar-benar sesuai dengan dirimu atau bukan? Atau karena dipengaruhi oleh orang lain, karena diberikan target oleh pihak yang berada di luar kalian, ya. Ya kalau memang ada yang seperti itu ya nggak apa-apa ya. Ada misalnya teman-teman bekerja dalam sebuah perusahaan ya, ada sebuah target dan goal yang diberikan oleh perusahaan. Yes, itu sesuatu yang harus kita penuhi karena kita bekerja untuk perusahaan. Tapi jangan teman-teman lupa juga ada goal pribadi untuk diri kalian yang kalian ingin capai juga ya. Jadi jangan lupakan goal pribadi itu. Nah, yang kita bahas hari ini adalah kita akan bagaimana kita men-setup goal pribadi kita. Kalau goal perusahaan ya, saya yakin teman-teman di sini yang bekerja ya pasti sudah masing-masing sudah mendapatkan arahan ya dari atasan kalian masing-masing ya, dari perusahaan kalian masing-masing ya. Di sini saya bicara tentang goal pribadi kalian yang benar-benar sesuai dengan jiwa kalian, yang sesuai dengan desain kalian. Itu yang saya maksud ya. Jadi
Dari hari ini sampai tanggal 22, ambil waktu, ambil kontemplasi, merenungkan, apa iya ini yang saya mau? Kalau teman-teman memiliki sebuah goal tertentu, tanya ulang ke diri saya, sesuai nggak dengan desain saya? Saya terpaksa nggak untuk bikin goal ini, ya? Karena apa, teman-teman? Percuma kalau teman-teman bikin sebuah goal yang bukan dari diri kalian, ya. Ujung-ujungnya nanti di akhir tahun 2025, ujungnya juga sama, teman-teman. Teman-teman nggak capek juga, ya. Ya, nanti 2026 kita bikin lagi, ya, sebuah goal baru lagi, ya. Goal 2026 adalah melanjutkan apa yang belum tercapai di 2025, ya. Seperti mungkin hari ini teman-teman mungkin ada beberapa yang bilang, oh saya lanjutkan aja deh apa yang sudah saya set up di 2024 yang sebagian besar nggak tercapai itu, ya. Kan sayang banget, teman-teman, kayak teman-teman sudah membuang waktu kurang lebih selama setahun ini, ya. Jadi tujuan kenapa ada kelas ini hari ini, kita mau nge-set ini loh goal yang saya mau, yang berasal dari dalam jiwa saya, yang berasal dari dalam ikigai saya. Ya, tadi saya jelaskan ikigai itu apa, ya. Benar-benar ini yang saya mau. Bukan karena goal ini adalah di setup karena ada orang tua saya, karena ada pasangan saya, karena ada atasan saya, ada bos saya dan yang lain-lainnya. Ini adalah goal pribadimu. Karena saya ingin dilihat di akhir 2025 teman-teman akan capai goal ini karena berasal dari dirimu, ya. Itu gambarannya. Itu kenapa kita ada, ya, hari ini, ya, teman-teman, ya. Eh, Nah, ini ada yang nanya, Kak, kalau saya yang kuliah tentukan goalnya gimana? Nanti, ya, kita bahas, ya. Kita lihat dulu, ya. Sedikit perkenalan tentang saya, ya, sedikit aja, ya. Saya nggak mau banyak-banyak karena materi kita banyak, ya. Saya lebih fokus ke materi. Ya, perkenalkan, nama saya Albert Utano. Saya adalah founder dari Human Design dan Gene Indonesia, ya. Beberapa fakta yang mungkin teman-teman harus ketahui tentang saya, ya. Berdasarkan Human Design, saya adalah 35 Sacral Manifesting Generator. Saya sendiri sudah bekerja dari mana saja sejak 2005, selama saya memiliki laptop dan jaringan internet, karena profesi saya adalah sebagai seorang digital marketing strategis, ya, juga sampai hari ini juga masih, ya, teman-teman. Saya mempelajari human design sudah sejak 2016, ya. Jadi tahun ini saya memasuki tahun ke-9 saya, ya, dalam belajar dan memahami human design, ya. Makanya banyak hal yang baru yang saya temukan. Mungkin beberapa teman-teman di sini yang sudah sering ikut kelas saya mungkin akan notice, memperhatikan bahwa di dalam web humandesignindonesia.com banyak modul-modul baru, ya, yang teman-teman bisa nikmati, ya, seperti bagaimana menentukan jurusan kuliah, menentukan pekerjaan terbaik, ya. Terus kemudian ada modul soal uang di sana, ya. Kemudian ada leadership, ada tentang diet dan yang lain-lainnya, ya. Dan itu adalah hasil kurang lebih 9 tahun saya perjalanan dalam mempelajari human design ini, ya. Akhirnya saya bisa ngulik sesuatu, saya mendapatkan sesuatu yang baru yang mungkin tidak pernah ada sebelumnya di dalam ilmu human design yang asli, ya. Saya mendapatkan ini dari hasil riset saya, dari pengalaman hidup saya sepanjang perjalanan ini, sehingga saya bisa menciptakan hal-hal yang baru, ya. Dan silakan bisa teman-teman nikmati, dan karena ini sangat terbatas waktunya, ya, kurang lebih mungkin minggu depan, ya, modul-modul baru itu mungkin saya akan sudah tidak tampilkan lagi, karena itu nanti khusus buat teman-teman yang mengambil sertifikasi human design ke kita yang sudah belajar dalam, ya. Kasihan, ya, mereka, ya, sudah bayar kok, ternyata materi-materi yang daging ini terbuka semua, ya. Jadi teman-teman yang hari ini mau tahu lebih banyak tentang human design, ya, banyak menu di dalam websitenya Human Indonesia. Silahkan teman-teman pakai, silahkan teman-teman gunakan. Minggu depan semua sudah akan saya hilangkan semua, ya. Itu, ya, teman-teman, ya. Nah, saya sendiri sudah menulis beberapa buku, ya, termasuk buku-buku Human Design, astrologi, kemudian pengenalan Gene dan beberapa buku seri bergambar tentang Human Design untuk anak-anak, ya. Dan saya adalah seorang Jinkis Guide dan koordinator penerjemah buku Jinkis ke dalam bahasa Indonesia, ya. Dan di sini juga ada partner saya juga yang hadir pada malam hari ini yang ikut bersama-sama saya menerjemahkan buku-buku Jinkis, ya. Ada di sini juga, ya. Kemudian saya juga punya selain saya punya Jinkis license, saya juga punya license untuk board game Human Design. Ini adalah board game pertama di dunia
ya yang terinspirasi dari Human Design dan Gene Keys ya. Saya sangat berharap suatu hari kita akan bisa main bareng ya di tiap-tiap kota di Indonesia ya. Kapan launchingnya? Tunggu tanggal mainnya. Itu sedikit tentang saya. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat ya, ini beberapa karya-karya saya yang sudah saya kerjakan ya, dan masih ada lagi ya, seperti kartu deck ya, kartu pintar Human Design yang mungkin belum saya sempat masukkan di sini. Nanti kalau teman-teman memang mau tahu produk-produk kita, bisa kontak ke Pak Ketua Kelas ya. Ada produk baru terbaru apa ya, akan ada buku baru apa yang akan terbit, nanti bisa teman-teman kontak Pak Ketua Kelas ya untuk mengetahui karya-karya yang saya yang terbaru ya. Nah, ini terkait dengan board game ya, Neutrinos ya. Dan ini beberapa buku yang akan hadir di 2025 ya. Nah, itu sedikit tentang saya ya. Saya nggak mau berlama-lama. Nanti kalau kita ada waktu kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya, teman-teman ya. Oke, mari kita mulai, teman-teman ya. Nah, saya pengen tahu dari sekian banyak yang hadir pada malam hari ini, coba saya cek ada 147 orang ya. Dari skala 1 sampai 10, saya pengen tahu seberapa dalam pengetahuan kalian tentang human design. Ini penting buat saya supaya saya tahu bagaimana saya menjelaskan tentang konsep human design ini kepada teman-teman sekalian ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Saya melihat di sini ternyata banyak yang mengetikkan angka 1 ya. Jadi dianggap bahwa angka 1 ini teman-teman mungkin baru pertama kali tahu tentang apa itu human design ya. Mungkin juga teman-teman masuk ke dalam kelas ini mungkin karena dijebak sama teman ya, katanya ini ada kelas bagus ya malam ini, terus tiba-tiba tahu-tahu nyemplung di sini ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ya, oke. Buat teman-teman yang baru datang, saya mengucapkan selamat datang ya. Sekali lagi selamat datang, selamat belajar, selamat menikmati ya. Ini adalah pembelajaran tentang human design ya, teman-teman akan mengenal tentang siapa diri kalian melalui pengetahuan human design ya. Oke. Nah, malam hari ini teman-teman ya, mungkin juga sama Pak Ketua Kelas sudah dikirimkan linknya ya di dalam grup WhatsApp ya yang teman-teman masuk ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin terlewatkan, lupa ya, belum download chart atau diagram human design. Nah, ini saya sediakan di layar ini ya. Ada sebuah barcode juga ada di sini linknya ya, yang teman-teman bisa lakukan di sini ya. Teman-teman bisa scan, kemudian teman-teman download ya. Silakan teman-teman download dulu karena eh, chart yang teman-teman akan generate dan download pada malam hari ini ya. Ini adalah chart yang kita gunakan dalam kelas ini ya. Ada Kak Cindra, saya sudah ikut Zoom beberapa kali, tapi nggak ngerti. Ya, Kak Cindra, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, feel free untuk tanya. Ya, ada kolom pertanyaan di sini, kolom chat ini. Silakan teman-teman tanya. Ya, teman-teman di sini yang sudah sering hadir ikut kelas saya, selalu setiap pertanyaan pasti akan saya jawab. Tidak ada satu pertanyaan pun yang terlewatkan. Saya pasti akan jawab. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan yang tidak mengerti, feel free tanya ya. Tidak ada pertanyaan yang terlalu simple yang mungkin kadang-kadang teman-teman sungkan mau nanya karena kayaknya nih materinya basic banget, yang lain ikut udah canggih. Enggak ya. Apapun pertanyaan saya akan jawab ya. Jadi feel free aja ya teman-teman ya. Jadi saya nggak mau teman-teman sudah ikut beberapa kali kelas Zoom ini tapi nggak ngerti, kan sayang banget teman-teman, jadinya buang waktu aja ya. Mendingan 1 jam setengah 2 jam ikut kelasnya teman-teman ya, belajar yang lain ya, sayang banget. Jadi please kirimkan pertanyaanmu jika ada yang tidak teman-teman mengerti ya, saya pasti akan jawab ya. Seperti itu ya teman-teman ya, boleh ya. Oke, buat teman-teman yang sudah masuk ke webnya, mungkin saya berikan petunjuk ya, sedikit petunjuk ya. Ya, mungkin ya teman-teman yang masih bingung-bingung ya, silakan teman-teman scan ya barcode tadi ya. Misalnya saya pinjam nama ya, misalnya namanya Andre ya, Andrea ya. Kalau di sini ada yang namanya sama ya, saya pinjam dulu namanya, saya izin ya. Silakan teman-teman masukkan data kelahiran teman-teman ya, tahun, bulan dan tahun, bulan dan hari ya. Ini saya masukinnya pura-pura ya. Kemudian masukin jam dan menitnya ya, sesuai dengan apa yang tertulis di akte kelahiran atau surat lahirnya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak mengerti,
mengetahui jam lahir teman-teman secara akurat, ya. Nah, pilihannya ada dua, ya. Kalau teman-teman ada informasi misalnya dari orang tua atau dari saudara, oh, kamu itu lahirnya subuh. Boleh teman-teman masukkan tanggal yang jam yang mendekati, misalnya jam 4 pagi. Atau, oh, kamu lahirnya itu menjelang maghrib. Maka masukkanlah jam 18. Seperti itu, ya. Jika teman-teman sama sekali tidak tahu ya informasi mengenai jam lahirnya teman-teman, masukkan jam 12 siang, ya. Seperti itu, ya. Jadi harapan saya teman-teman di sini tidak bingung ya, tidak bingung untuk masukin ini ya. Jika teman-teman tidak tahu, masukkan jam 12 siang. Pertanyaannya, masih akurat nggak? Kalau misalnya saya nggak tahu jam lahir saya, untuk pelajaran kita malam hari ini, ya, masih sangat-sangat akurat, ya. Nah, terus bagian yang nggak akurat yang mana nanti kalau misalnya saya masukinnya jamnya asal ya, nanti di pelajaran yang lain ya, terutama kalau kita membahas soal mekanika kompleks, membahas desain pencernaan, desain otak ya, itu membutuhkan jam lahir yang akurat ya, terutama kayak bulan lalu ya kita membahas soal MBTI ya. Nah, itu membutuhkan jam lahir yang akurat. Tapi untuk kelas malam hari ini itu tidak terlalu membutuhkan jam lahir ya. Jadi jam lahirnya nggak akurat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting tanggal dan bulan tahunnya itu benar ya. Oke, nah saya ambil contoh ya. Misalnya saya sudah masukkan nama Andrea ini ya. Eh ya anggaplah ini datanya dia ya. Saya kan masukinnya asal ya. Ini kan Andrea kan nama-namaan ya yang saya masukkan buat contoh aja ya. Kemudian silahkan masukkan email teman-teman. Kemudian view chart ya. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan sebuah diagram ya. Nah, inilah diagram human design yang buat baru teman-teman yang pertama kali ya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan sebuah informasi singkat di sini karena apa yang ada di dalam halaman ini adalah apa yang mau kita bahas pada hari ini. Ya, jadi kita hanya fokus ke bagian ini saja. Kita tidak akan melebar membahas yang lain ya. Oke, ini ada yang sudah lihat chart Ikigai-nya ya. Silakan dibaca-baca ya. Buat yang baca, misalnya ada merasa kok saya masih bingung ya, ini maksudnya apa ya? Tenang aja. Setiap orang yang pertama kali mengenerate diagram human design-nya, kemudian melihat definisi ini ya, 99,9% pasti bingung ya. Kak Lydia, chat Ikigai nggak bisa di-download. Oh iya, saya belum menempatkan tombol download ya. Nanti ya habis acara ini, nanti malam nanti teman-teman tengok lagi ke sini. Biasanya saya sudah akan munculkan ya. Saya kelupaan rupanya ya. Maafkan teman-teman, tapi ini tetap teman-teman bisa bisa gunakan ya. Nanti setelah acara ini saya akan perbaikin ya. Ya, oke, teman-teman ya. Sudah ya, teman-teman ya. Inilah yang diagram Ikigai human design-nya teman-teman ya. Nah, ini yang ada yang mengirimkan chartnya di dalam ini ya. Sudah ada ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide kita ya, teman-teman ya. Nah, pertama, ini buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti kelas ini. Pasti ada satu pertanyaan. Apa itu human design? Maka pengertian human design secara sederhana, saya mengatakan ini adalah instruksi manual kita. Ini adalah buku manual kita. Analoginya sama seperti ketika kita membeli produk elektronik. Misalnya teman-teman beli HP baru, laptop baru, ya, apapun tuh, TV, kulkas, blender, apapun yang berbau elektronik. Begitu teman-teman unboxing ya produknya ya teman-teman bisa beli di mana aja di online ya. Ketika teman-teman unboxing, pasti di dalamnya akan dilengkapi dengan buku manual petunjuk penggunaan di mana isinya akan berisi ya semua feature, semua teknologi ya terkait dengan produk elektronik yang teman-teman beli. Termasuk bagaimana cara menggunakannya, cara mengoperasikannya, bagaimana cara merawatnya, apa yang boleh dan tidak boleh ya. Biasanya kan kalau produk elektronik itu
nggak boleh kena air ya, harus ditempatkan di suhu ruang ya. Sama seperti halnya human design juga seperti itu. Ini adalah buku manual tentang siapa diri kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Kita punya bakat yang menonjol di mana, ya. Kita punya kekuatan di mana? Cara kerja otak kita seperti apa? Apakah cenderung otak kiri? Apakah cenderung otak kanan? Ya. Kemudian pencernaan kita, ya. Karena pencernaan setiap manusia tidak sama, ya. Ada yang dirancang eh, makan sehari sekali. Ada yang dirancang makan sedikit-sedikit tapi sering, ya. Itu macam-macam ya teman-teman ya. Setiap orang tidak sama. Kemudian lingkungan yang cocok bagi tubuh fisik kita itu seperti apa? Yang membuat kita lebih bahagia, lebih produktif. Cara kerja pikiran kita ya banyak, semuanya ada di dalam diagram human design yang tadi teman-teman sudah download itu ya. Masalahnya adalah kita nggak ngerti cara bacanya ya. Maka itu teman-teman, kita mengadakan kelas ini ya. Biasanya normalnya kelas mingguan itu kita adakan setiap hari Rabu malam ya, jam setengah 7 ya. Dan kelas ini free ya, free selamanya teman-teman. Tujuannya apa ya? Kita mau mengakomodir teman-teman yang ingin belajar human design tapi mereka tidak afford ya, mereka tidak mampu untuk membayar ya, terutama ya kita tahu ya, buku-buku human design itu cukup mahal. Kalaupun ada yang murah ya dalam bahasa Inggris, itu juga menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Nah, tujuan saya, misi saya adalah saya ingin mengajarkan human design ini ke seluruh rakyat Indonesia, seluruh orang Indonesia ya, supaya bisa lebih mengenal dirinya sendiri. Tujuan saya cuma itu, sesimpel itu ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar bersama human design setiap Rabu malam ya, itu jam 18.30 ya. Nanti jadwalnya mungkin nanti bisa di-share sama Pak Ketua kelas ya. Saya selalu ada ya, dan ini free. Di kelas itu teman-teman bisa tanya apa aja kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait human design ya. Silahkan ya teman-teman hadir ya. Jadi boleh tanya. Nah, kelas-kelas yang seperti ini ya itu kita adakan setiap sebulan sekali, biasanya dengan topik-topik khusus ya. Terutama malam hari ini kita membahas terkait dengan ikigai ya, terkait dengan goal setting ya. Mungkin rencana nanti bulan depan kita akan lebih membahas tentang uang ya, dan kemudian ada tentang relationship dan yang lainnya, akan banyak sekali teman-teman ya. Oke ya, oke, saya nggak mau lama-lama ya. Itu gambaran tentang human design. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, masih ada bingung, silakan tanya ya. Nanti saya akan jawab ya. Karena malam hari ini waktunya terbatas ya, saya jawabnya belakangan nanti ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Tadi sempat saya lihat di WhatsApp-nya customer service kita ya. Ada beberapa orang yang mengirimkan chartnya Ikigai ya. Kemudian tiba-tiba mereka tanya ke kita ya, apa hubungannya Ikigai dengan human design? Karena saya merasa bahwa itu nggak relate sama sekali, ya. Nah, tentu saja sebelum saya menjelaskan apa kaitan Ikigai dengan human design, kita mesti tahu dulu, teman-teman, Ikigai itu apa, ya? Makanan apa ini ya, Ikigai ini ya? Apakah sejenis sushi, sejenis sashimi, atau sejenis ramen ya? Apakah seperti itu? Ya, bukan, teman-teman ya. Ikigai memang dari Jepang, asal mulanya dari Jepang ya. Tapi Ikigai itu bukan jenis makanan ya. Ikigai itu adalah cara kita hidup ya. Hal-hal yang membuat setiap pagi kita bangun dengan bersemangat ya. Alasan kenapa kita menjalani hidup kita dengan cara yang menyenangkan ya. Nah, ini bukunya ada, teman-teman mungkin bisa temukan di toko buku terdekat ya, di Gramedia, bahkan di online saya juga kelihatannya ada juga ya, di Shopee, Tokopedia juga ada yang jual ya. Nama bukunya judulnya ini, teman-teman, Ikigai ya. Ini termasuk salah satu buku yang cukup bestseller di luar sana ya. Nah, judulnya aja cukup cukup provokatif ya, dikatakan Ikigai adalah rahasia hidup bahagia dan panjang umur orang Jepang ya. Itu Ikigai. Jadi di awal-awal bab buku ini menceritakan tentang penduduk di sebuah daerah yang disebut dengan Okinawa ya, di Jepang sana ya. Eh, nah, ternyata setelah diteliti teman-teman ya, penduduk Okinawa ini kebanyakan adalah orang tua yang rata-rata usianya itu sudah
90 tahun, bahkan yang 100 tahun pun juga ada, ya. Nah, jadi ada sebuah anomali ya, kenapa di pulau ini, di kawasan Okinawa ini ya, banyak manusia yang umur panjang, dan bukan saja mereka menjalani hidupnya ya umur panjang, tapi mereka juga bahagia ya. Nggak seperti kita kebanyakan di sini ya, di Indonesia kebanyakan kalau kita ngelihat orang tua yang umur panjang ya, biasanya rata-rata ya, saya nggak mengatakan semua, rata-rata biasanya eh, yang mereka ada penyakit-penyakit tertentu yang menyertai ya. Tapi di Okinawa ini teman-teman ya, orang tua yang hidup di sana yang udah umurnya 90 atau 100 tahun ke atas ya, mereka hidup dengan senang, mereka bahagia, mereka masih kuat, mereka masih jalan-jalan, mereka masih berkebun ya, mereka masih main kartu dengan teman-teman sebayanya ya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali ya. Jadi kemudian penulis buku ini bersama dengan timnya ya, kemudian mereka melakukan penelitian ya, mencari tahu mengapa penduduk Okinawa ini selain umur panjang, mereka hidupnya bahagia. Mereka begitu menikmati, ya. Bahkan mereka merasa bahwa umur panjang itu adalah sebuah anugerah, ya. Tidak seperti manusia zaman sekarang, ya. Rata-rata bilang, ya buat apa umur panjang, malah ujung-ujungnya nyusahin, ya, nyusahin anak cucu, ya. Karena apa? Karena nggak produktif. Tapi di Jepang, di Okinawa terutama, ya, manusia yang umur panjang ini, mereka hidup dengan bahagia, ya. Nah, ternyata rahasianya ada di sini, teman-teman. Ya, tentu saja selain ditopang dengan gaya hidup sehat, ya, makanan yang sehat, kemudian olahraga yang cukup, ya, tentu saja itu ya teman-teman ya. Ternyata ada satu prinsip lagi yang membuat mereka itu bisa hidup bahagia dan umur panjang, yaitu sebuah filosofi yang dinamakan dengan ikigai, ya, yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, secara sederhana, teman-teman, ikigai akan dibagi menjadi 4 bagian. Ya, 4 bagian itu apa, teman-teman? Yang pertama adalah bicara bidang-bidang dalam kehidupan yang benar-benar kita kuasai, ya, atau bahasa lainnya singkatnya adalah sesuatu skill yang kita kuasai di dalam kehidupan ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah area atau bidang yang bisa menghasilkan uang. Maka kombinasi antara bidang yang kita kuasai dengan bidang yang menghasilkan uang, maka biasanya kita akan menyebutnya sebagai pekerjaan atau profesi kita. Benar ya, teman-teman ya? Nah, bidang yang berikutnya, yang ketiga adalah hal-hal atau aspek yang kita sukai. Ya, jadi jika kita ahli dalam satu bidang, kemudian bidang itu kita sukai, nah maka kemudian kita akan menyebutnya sebagai passion. Ya, biasa seperti itu teman-teman ya. Dan yang terakhir ini adalah bidang atau aspek yang dibutuhkan oleh dunia ini, ya, di mana kita bisa berkontribusi, ya, bisa bermanfaat bagi dunia ini, ya. Nah, maka sesuatu yang bisa kita kontribusikan untuk dunia ini dan hal tersebut bisa menghasilkan uang, itu yang seringkali disebut dengan vokasi kita, ya, atau panggilan hidup kita, atau panggilan karir kita, ya, disebut vokasi, ya. Nah, kemudian sesuatu yang kita bisa kontribusi, kemudian hal tersebut kita sukai, nah itu biasanya yang akan menjadi misi hidup kita. Sampai di sini ada yang mungkin mau teman-teman tanyakan ya? Nah, ikigai itu sendiri, teman-teman, adalah perpotongan dari keempatnya ini, ya, dari passion, dari misi, dari profesi dan vokasi, ya, itu berada posisinya ada di tengah-tengah yang kita sebut dengan ikigai, ya, cara kita menjalani hidup kita sehingga kita memiliki sesuatu yang kita senangi, kita kuasai, ya, kemudian sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan uang, termasuk yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sampai di sini, teman-teman, apakah sudah bisa memahami tentang apa itu ikigai, teman-teman? Ya, ini Kak Ayu bilang vokasi itu apa? Vokasi, lihat aja nih, ya. Ini kan vokasi itu adalah
perpotongan antara sesuatu yang dibutuhkan dunia, yang kita bisa kontribusi dengan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Itu vokasi ya, atau panggilan hidup kita ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini banyak yang komentar di sini ya. Thank you ya. Jadi ikigai adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita ya. Pengertian dari ikigai itu kan jalan hidup ya, sebenarnya cara cara kita hidup. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya, yang ini tadi banyak ditanyakan ya di WhatsApp saya sendiri juga, di WhatsApp customer service kita, mungkin juga di WhatsApp-nya Pak Ketua kelas juga begitu ya. Ada yang tanya seperti itu ya. Nah, terus apa hubungannya ikigai sama human design kita? Ikigai ini kan filosofi Jepang ya. Emang cocok diaplikasikan dengan human design. Human design kan bicara tadi katanya ini adalah buku panduan, buku manualnya kita ya. Apa hubungannya? Nah, jawabannya simple. Human design adalah kalau kita menganalogikan ini sebagai sebuah buku instruksi manual ya tentang kehidupan kita, maka human design itu pun juga akan mampu memetakan dengan detail apa sebenarnya ikigai kita. Maka kalau kita kembali kepada chart yang sudah kita bikin tadi, teman-teman perhatikan ya. Di dalam chart yang teman-teman generate, maka ini ada nama kalian ya di situ tentunya ya. Ada tipe. Nah, tipe ini nanti saya akan jelaskan sedikit ya, terutama buat teman-teman yang baru tahu human design ya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan. Ada 4 aspek. Keahlian saya, penghasilan saya, kesukaan saya, dan kontribusi saya. Inilah 4 elemen yang ada di Ikigai yang ternyata teman-teman ada di dalam human design kita. Jadi pertanyaan atas eh, jawaban atas pertanyaan apa hubungannya human design dengan ikigai? Nah, ini ada di sini. Ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri karena setiap dari kita akan berbeda, nggak akan sama, ya. Nanti kalau teman-teman di sini ada kesempatan networking, ya silakan cross check ya. Tiap orang berbeda, tiap orang tidak ada yang sama, ya. Dan kedua teman-teman ya, nah ini saya ingatkan kalau teman-teman nanti melihat ikigai teman-teman ya, terus teman-teman merasa ini maksudnya apa ya Coach Albert, saya kok nggak ngerti. Ya kenapa kok disebut penghasilan saya di sini adalah misalnya contohnya Andrea ini ya, pemikiran kreatif yang saya miliki bisa menjadi sumber solusi. Ini maksudnya apa Coach Albert, kok saya nggak ngerti. Ya, nah mohon teman-teman gunakan informasi ini sebagai bahan kontemplasi dan perenungan. Karena apa teman-teman? Ini adalah sesuatu yang untuk pertama kalinya teman-teman ketahui. Bahkan mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasa kaget-kaget. Kok ada ya yang seperti ini? Saya nggak pernah tahu sebelumnya. Ya, jadi masih agak shock sedikit. Kok ada yang seperti ini? Ya memang ada ya. Di dalam human design tuh isinya luar biasa banget ya. Saya sendiri yang sudah 9 tahun ngulik di sini aja selalu menemukan sesuatu yang baru setiap harinya. Ya, nih Pak Ketua kelas tahu ya. Hampir setiap hari saya WA ke beliau. Saya bilang, bro ketua ya. Ini saya nemu yang baru lagi, silahkan dicoba ya. Hampir setiap hari saya kirim WA ke beliau, bro dicoba ini yang baru, ini yang baru ya. Jadi kayak seakan-akan setiap hari itu ada sesuatu yang baru yang saya temukan di dalam human design ini ya. Nah, tentu saja ini juga akan saya share satu hari ya, satu-satu ya teman-teman. Malam ini kita fokus ke ikigai dulu ya. Nanti saya juga akan eh, tunjukkan ke teman-teman ya bagaimana cara mudah untuk teman-teman bisa memahami ikigainya teman-teman ini ya. Nah, saya kasih jeda sedikit teman-teman karena saya mau ngintip di kolom komentar ini. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan ya. Sebelum saya lanjutkan ya. Kak Wardah, punya aku masih nggak cocok sama diriku sendiri. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang merasa nggak cocok, ya gunakan ini sebagai bahan kontemplasi ya. Kak Duyana, hasil cat saya adalah manifesting generator. Apakah sama seperti mobil balap? Yes, manifesting generator adalah mobil balap. Sebentar lagi saya akan jelaskan itu apa ya, teman-teman ya. Kak Hermanto dari 4 itu dikasih tahu ya langsung supaya nggak biar nggak PR mikir. Nanti saya kasih tahu caranya teman-teman ya. Tapi tetap aja teman-teman harus ada effortnya
Ya, nggak mungkin satu-satu ya, karena kalau kita ngomongin ikigai, itu ratusan teman-teman. Nggak mungkin saya jawab teman-teman satu-satu. Teman-teman harus tetap ada effort sedikit, tapi effortnya lebih ringan. Ya, supaya teman-teman bisa tahu ya. Oke, sebentar. Saya sambil ngintip pertanyaan yang lain sambil saya memberikan jeda ya. Kak Sarah, Ikigai dan MBTI adakah berbeda-beda jauh ya? MBTI nanti dicoba aja, itu modulnya masih ada, bisa dilihat ya. MBTI seperti apa? Bulan lalu juga kita sudah adain kelasnya kurang lebih hampir 2 jam ya. Ada 200 orang yang datang ya. Mungkin nanti bisa coba minta rekamannya ke Pak Ketua kelas ya. Itu prosedurnya seperti apa? Bisa tanya ke beliau ya. Ada Kak Hendra Manurung, panggilan hidup yang selalu bisa mendapatkan uang, menarik kos. Ya, menarik. Bagaimana mencapai taraf ikigai yang sempurna? Simple, meningkatkan kesadaran. Tujuan dari human design ini adalah agar kesadaran kita mencapai titik yang tertinggi. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi berpengetahuan. Ketika sudah berpengetahuan, harapannya adalah kesadaran kita makin baik. Ya, kalau kesadaran kita makin baik, maka dunia ini akan menjadi baik. Ya, oke, ya. Sampai dilihat jedanya ya. Saya lanjutkan dulu teman-teman ya. Oke, kita kembali ke slide kita ya. Oke, kita mau bahas ya. Ini kan ada tipe di sini. Bener ya teman-teman ya. Tiap dari teman-teman nanti tipenya pasti akan berbeda ya. Mungkin si teman-teman ada seperti si Andrea ini ya, adalah tipe manifesting generator atau mobil balap. Nanti mungkin teman-teman ada yang menemukan saya adalah tipe generator, yaitu mobil, atau tipe projector, yaitu motor polisi. Masing-masing tiap kita beda-beda ya, teman-teman ya. Oke, saya akan tunjukkan teman-teman ya. Ini apa ya? Oke, yang pertama ya, teman-teman ya. Human design membagi manusia menjadi 5 kategori. Yang pertama ada manifestor, kedua adalah generator, tiga adalah manifesting generator, 4 adalah projector, dan 5 adalah reflektor. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Oke, saya mau tahu di sini, siapa di sini yang tipe manifestor? Yang tipe manifestor boleh ketikkan angka 1 ya, supaya saya tahu ya. Ada yang manifestor di sini. Manifestor ya, bukan manifesting generator, beda. Manifestor saja. Oke, ada Kak Sarah, ada Kak Juni ya, thank you. Nah, ini pengertian dari manifestor. Kalian adalah archetype dari kereta api. Jadi kalau teman-teman sudah tahu kereta api, bisa bayangin ya kereta api seperti apa ya. Nah, kereta api yang saya maksud di sini adalah kereta api yang biasa digunakan antar kota ya, atau kereta api komuter. Saya tidak lagi bicara soal kereta api cepat seperti yang di Jepang ya, Shinkansen, atau kereta api Jakarta-Bandung ya, WUS ya. Enggak ya. Saya lagi ngomong kereta api yang biasa. Ya, kereta api standar yang biasa kita gunakan bepergian ya. Misalnya rute Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bogor ya, Jakarta-Bandung, tapi bukan yang WUS ya, teman-teman ya. Nah, bayangkan diri kalian adalah kereta api ya. Maka dari situ sudah bisa kelihatan bahwa kalian adalah sosok yang kuat dan mandiri. Kenapa saya bisa bisa katakan seperti ini, teman-teman? Karena kereta api ketika dia sedang menempuh sebuah perjalanan pasti selalu sendirian, selalu seorang diri. Apakah teman-teman pernah lihat ada kereta api jurusan Jakarta Bogor, jalannya dua-duaan berjejer? Ada yang pernah lihat teman-teman ya? Jadi sambil di jalan tuh bisa ngobrol ya. Jadi kereta api Jakarta Bogor ya, jalannya bareng-bareng ya, kanan kiri. Ada yang pernah lihat tuh, teman-teman ya? Nggak ada ya teman-teman ya. Karena kereta api memang didesain untuk bekerja sendiri. Mengapa kalian menjadi sosok yang kuat, menjadi sosok yang mandiri? Kalian punya jalurnya kalian sendiri, yang tentu saja berbeda dengan kendaraan yang lain, berbeda dengan tipe kendaraan yang lain. Kalian punya cara kalian sendiri untuk menjalani kehidupan ini, ya. Maka peran kalian ke dalam dunia ini adalah
untuk membawa sebuah ide baru, memberikan dampak kepada dunia ini, termasuk mendobrak segala rintangan, ya. Maka manifestor seringkali dikatakan, ya, kalau bahasa Jermannya orang bilang itu adalah tukang babat alas, ya, yang selalu berada di garis terdepan untuk memulai sesuatu. Kalian adalah leader-leader yang hebat, ya. Dan biasanya kalian lebih suka bekerja sendirian karena bagi kalian bekerja sendirian akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan rame-rame, ya. Itu konsepnya kereta api, ya. Manifestor itu karakter utamanya kalian seperti itu, ya. Kak Salinda, Baki Uli, aku belum ngerti sama itu, belum ngerti yang mana. Ya, coba tolong diketikkan di kolom komentar. Nanti mungkin ada teman-teman di sini. Ya, teman-teman di sini semua yang belajar di Indonesia semua baik-baik ya. Pasti akan bantu. Ya, silakan kalau teman-teman ada yang belum ngerti, ya, silakan ketikkan aja. Nanti kalau bukan saya yang jawab, banyak teman-teman di sini yang bisa jawab ya. Jadi pastikan teman-teman ikut kelas ini ya, ada manfaatnya. Kalau teman-teman nggak ngerti, please tanya ya. Jangan sampai teman-teman membuang waktu 90 menit hanya di sini. Kan sayang banget ya. Harapan saya semua yang mengikuti kelas ini teman-teman mendapatkan manfaat ya. Oke, ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, selalu teman-teman ingat, kereta api dia akan banyak berhenti di stasiun-stasiun tertentu. Ya, makanya kenapa saya bilang kereta api yang saya maksud adalah kereta api standar, kereta api komuter, ya, kereta api antar kota, bukan kereta api kayak Shinkansen atau Wus yang mereka bisa apa? Bisa langsung tancap gas ya dari garis start sampai terakhir ya tanpa istirahat ya. Nah, artinya apa? Kalau kereta api dia dia aja di stasiun tertentu aja dia mesti berhenti, maka kalian yang merupakan tipe kereta api atau manifestor, sering-seringlah ambil waktu untuk jeda atau beristirahat ya. Karena kalian tidak didesain untuk ngegas terus ya. Kalian benar-benar harus menjaga energi kalian dengan baik ya, karena kalian diciptakan sebagai pendobrak. Kalian diciptakan untuk memberikan dampak bagi dunia ini. Ya, itu kuncinya. Jangan memaksakan diri kalau sudah capek. Oke, sampai sini teman-teman paham ya? Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa di dalam buku manual kita dikasih tahu bagaimana cara mengoperasikan diri kita. Nah, khusus buat teman-teman yang tipe manifestor atau kereta api, cara mengoperasikan diri kalian adalah kasih tahu rencanamu sebelum kalian memulai. Ya, sama seperti kereta api, ketika mau berangkat, biasanya akan membunyikan fluid atau membunyikan suara ya, suara apa namanya? Suara klaksonnya ya, ketika dia mau jalan. Tujuannya apa, teman-teman? Ada yang tahu sih teman-teman kenapa kereta api kalau mau jalan pasti bunyiin fluid atau bunyiin klakson panjang? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman pengen tahu? Jawabannya adalah kenapa kalian bunyiin fluid atau bunyiin klakson? Ya, bayangin aja kalian kereta api kalian mau jalan ya, misalnya kalian dari Jakarta stasiun Gambir kalian mau ke Jogja misalnya. Ya. Kenapa kalian bunyiin fluid? Ya, karena kalian mau ngasih tahu orang-orang di sekeliling kalian, gua ini kereta api, gua mau berangkat ya dari Gambir mau ke Jogja ya. Ya, misalnya seperti itu ya. Tolong itu semua orang yang ada di jalur saya, tolong minggir semua. Jangan halangi jalan saya. Karena saya kereta api, saya ini cepat. Ya, saya mau jalan di jalur saya. Saya nggak mau ganggu orang, tapi kalian pun juga jangan halangi saya. Itu maksudnya. Ya, karena teman-teman apa? Kalian manifestor diciptakan untuk memberikan dampak. Seringkali orang-orang di sekelilingmu ketika mereka tidak mengerti, mereka cenderung membatasi dirimu. Ya, buat para manifestor saya ketika saya ngomong ini saya yakin banyak yang relate ya. Jadi, kalau kalian punya sebuah rencana, beritahukanlah orang-orang sekitarmu.
terutama orang-orang yang mungkin bisa terdampak ya akibat tindakanmu, akibat perkataanmu. Sampaikan apa yang dirimu inginkan supaya memberikan sebuah ruang space untuk kalian bisa bertindak dan berekspresi dengan baik. Karena kalian ada tipikal yang nggak mau dibatasi. Nah, tapi untuk itu kalian harus belajar untuk ngasih tahu, ya. Itu cara mengoperasikan, ya. Kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Nah, itu untuk manifestor ya. Oke, berikutnya. Siapa di sini yang tipe generator atau tipe mobil? Yang tipe generator atau mobil mungkin boleh ketikkan angka 2. Silakan. Ada yang mobil seharusnya banyak ya. Oh, banyak ya. Oke. Tipe mobil generator ya. Mobilnya apa, Coach? Mobilnya kalian yang pilih pokoknya. Terserah kalian suka mobil apa. Kalian suka mobil Tesla, boleh. Kalian suka Pajero, boleh. Kalian suka BMW, Mercedes-Benz, ya atau apa yang baru tuh? BYD ya, yang keren itu ya. Boleh. Apapun merek mobil yang kalian suka ya, pilih ya sebagai arketipnya kalian, tipe mobil kalian. Tapi kalian bukan mobil balap. Ya, kalian bukan Lamborghini atau kalian bukan Ferrari, ya. Nah, kalian sebagai generator, kalian ada di dunia ini untuk mengeksekusi pekerjaan. Biasanya adalah melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh si manifestor yang pertama tadi, ya. Karena yang pertama tadi ya, manifestor itu mereka akan buka jalan, mereka akan ngedobrak ya, mereka akan babat alas. Maka kita sebagai generator, kita adalah orang yang melanjutkan, yang menyelesaikan, yang mengeksekusi ya, untuk menyelesaikan apa yang orang lain sudah mulai ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ya, karena energi yang dimiliki oleh generator seperti kita, maka dunia berputar. Kita lah yang menggerakkan roda perekonomian. Ya, jadi jangan main-main teman-teman ya. Fungsi kita tuh hebat ya. Setiap orang ada fungsinya semua. Setiap orang punya perannya masing-masing ya. Dan kita mesti respect itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman punya mobil, bayangin kalau teman-teman ingin pergi ke suatu tempat ya, misalnya pagi-pagi mau berangkat kerja ya, atau teman-teman memutuskan ke suatu tempat ya. Apa yang teman-teman lakukan dengan mobil kalian ketika kalian mau jalan? Ada yang teman-teman tahu di sini? Pengen tahu? Ya, ada yang tahu? Bukan merawat. Ya, ini Kak Suryanti, Kak Suryanti Sopeng bilang, panaskan mesin. Yes, itu jawabannya. Kenapa harus dipanasin, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, kalau orang teknisi bilang di sini ya, supaya oli-olinya mengalir. Ya, tapi kalau kita renungin, teman-teman, ya, orang-orang generator, untuk dia bisa berkendara dengan lancar, ya bernavigasi menjalani kehidupan dengan baik masih tunggu panas dulu ya, karena umumnya orang-orang generator teman-teman memulainya biasanya agak lambat, tapi kalau sudah panas ya sudah jalan biasanya nggak mau berhenti ya. Jadi pastikan ya mesin kalian itu panas terhadap sesuatu yang membuat kalian semangat, itu kuncinya ya. Generator kalian diciptakan tidak untuk initiate, tidak untuk memulai, seperti halnya tipe manifestor yang tadi ya. Kalian tidak didesain untuk mengejar ya, tapi kalian didesain untuk menarik peluang, kesempatan, relationship yang baik ke dalam diri kita ya. Yang tugas kalian yang kalian lakukan adalah memilih ya, merespon apa yang kehidupan berikan untuk kita ya. Jadi pilihlah, responlah dengan sesuatu yang membuat kalian exciting, sesuatu yang membuat kalian semangat, ya, yang membuat kalian panas, ya, ingin melakukan sesuatu. Itu kuncinya. Cara mengoperasikan diri sebagai tipe mobil atau generator. Dan teman-teman selalu ingat, seorang generator, kata kuncinya adalah selalu mencari kepuasan di dalam kehidupan. Ya, puas dalam
apa yang kalian kerjakan. Itu kuncinya, kuncinya situ ya, mencari kepuasan, kata kuncinya. Ya, jadi pastikan kalian say yes kepada hal-hal yang mendatangkan kepuasan di dalam kehidupan kalian ya. Jadi konsepnya bukan say yes kepada yang bisa cuan ya. Itu adalah yang diajarkan oleh dunia ini ya. Karena ya ya segalanya memang butuh uang, betul teman-teman. Tapi uang juga bukan ke segala sesuatunya ya. Kalau kita melihat ke dalam diri kita ya, tipe generator mencari kepuasan itu kata kuncinya ya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Berikutnya, siapa di sini yang tipe mobil balap ya, manifesting generator? Bagi kalian yang manifesting generator, mobil balap, silakan ketik angka 3. Saya pengen pastiin, oke 3, ya tos dulu, saya juga mobil balap ya. Ya kalau mobil balap ya, mobil balap udah jelas. Dibandingkan dengan mobil biasa, energi kalian lebih besar ya. Karisma kalian lebih kuat. Kalau nggak percaya, teman-teman silahkan berdiri di pinggir jalan. Perhatikan mobil yang lewat. Kalau mobil-mobil yang biasa lewat kan biasa aja ya. Coba tiba-tiba di depan kalian lewat ada Lamborghini warna kuning seperti yang ada di gambar ini. Ya, dengan derunya yang kuat ya, dengan engine mesinnya yang besar ya. Saya yakin mata kita akan tertuju kepada mobil balap yang sedang lewat itu. Ya, mobil balap modifikasi generator ya memiliki karisma yang cukup kuat ya yang membuat semua mata bisa menoleh ke mereka di waktu yang tepat tentunya dan di tempat yang tepat ya. Cara mengoperasikannya nggak jauh beda dengan mobil biasa ya. Tetap harus dipanasin. Sama yang kedua, tetap kalian harus info karena kalian info ya, kali inform ya, memberitahu. Sama seperti tadi manifestor ya kereta api memberitahu ya. Contohnya ya kalau kalian perhatikan mobil balap, setiap kali dia mau jalan yang dilakukan adalah biasanya dia akan bunyiin gasnya. Ya, dia akan menderu, brum ya, seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Dia mau ngasih tahu ya, misalnya contohnya mobil balap mau jalan ya, dia bunyikan, dia menderu ya, membunyikan gasnya. Nah, seolah-olah dia mau berkata, gua ini mobil balap, gua ini cepat ya. Tolong semua yang ada di depan, yang ada di lintasan saya, tolong minggir ya, karena saya cepat, karena saya ini mobil balap. Jangan sampai mereka ketabrak gara-gara saya ya. Artinya kalian sebagai mobil balap atau manifesting generator, kalian akan bisa memberikan dampak yang besar kepada orang-orang di sekelilingmu. Nah, makanya butuh kasih tahu rencanamu sebelum kalian memulai supaya orang-orang di sekelilingmu memberikan kalian ruang dan kebebasan untuk kalian bisa berekspresi, ya, berkarya, melakukan kreativitas. Itu tujuannya seperti itu. Itu mobil balap. Yang keempat, ada di sini yang proyektor atau ya sebutannya motor polisi ya, proyektor. Yang proyektor ketikan angka 4, saya pengen tahu berapa banyak di sini yang proyektor. Ini ada pertanyaan mobil balap sama mobil sport sama nggak? Ya kurang lebih sama ya, tapi saya lebih memilihnya mobil balap. Oke, 4. Oke, kalian yang proyektor di sini kalian adalah arketypnya motor polisi. Loh, kok beda sendiri kok dibandingkan yang lain? Yang lain kan keren mobil, ya ada mobil balap, yang satu lagi kereta api. Kok saya cuma motor polisi? Eh, jangan salah, teman-teman. Ya, coba kita renungkan. Motor polisi itu tugasnya ngapain sih, teman-teman? Ada sih teman-teman yang bisa menjawab apa tugasnya dari motor polisi? Ya coba kalau kita kita ingat-ingat ya, eh, di jalan raya ya kadang-kadang kan suka ada motor polisi ngiung 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 ngiung, kadang-kadang kita bete ya, itu apaan sih ya. Jadi kerjaannya motor polisi itu apa ya. Nah, beberapa teman di sini mungkin ada yang bilang, oh tugasnya patroli, tugasnya adalah nangkap penjahat ya. Nah, tapi jawabannya yang benar adalah tugas dari motor polisi adalah mengawal, memimpin, membimbing, membuka jalan. Itu adalah tugas dari motor polisi. Kalau kita tanyakan berikutnya, apa tuh siapa yang dipimpin?
Siapa yang dikawal? Ya. Siapa yang dibukain jalan? Siapa yang dipandu? Siapa yang dijaga dan dikawal? Pertanyaannya, siapa teman-teman? Nah, ini dijawab dengan oleh Kak Sarah ya, sangat bagus sekali. Yang dipimpin, yang dibimbing adalah orang-orang VIP. Kak Andi, rakyat pengguna jalan. No, rakyat pengguna jalan nggak dipimpin, nggak dibimbing sama mereka. Tugas dari motor polisi adalah mengawal orang-orang VIP. Siapa orang-orang VIP itu? Pejabat, Pak Presiden, Pak Menteri, Bupati, ya. Kadang mungkin juga ada artis ya. Ya, pokoknya intinya orang-orang penting di luar sana. Nah, apa maksudnya di sini teman-teman? Wahai kalian para proyektor, wahai kalian para motor polisi. Market kalian, audiens kalian, klien kalian, bos kalian bukanlah untuk menyenangkan semua orang. Ya, klien kalian, bos kalian, customer kalian adalah orang-orang VIP, orang-orang pilihan, orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada kalian, untuk kalian pimpin, untuk kalian bimbing, untuk kalian berikan nasihat dan tuntunan. Itulah audience market kalian. Kalian tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Ya, teman-teman, ingat itu. Ya, itu kuncinya. Kuncinya situ ya, teman-teman ya. Jadi, kenapa? Karena orang-orang yang akan jadi klien kalian, ya, memang adalah orang-orang yang akan menghargai skill kalian, yang menghargai nasihat dan kebijaksanaan yang kalian miliki. Ya, bukan untuk semua orang. Nah, jadi setelah ini ya, setelah ikut kelas ini teman-teman ya, kalau ada orang, kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin kalian merasa kurang, kurang apa namanya, kurang tepat, kurang sempurna atau apapun, kalau kalian tidak diminta, please lebih baik tahan diri, ya. Karena apa? Kalian seringkali disalahpahami oleh orang-orang di luar sana, teman-teman. Ya. Kenapa sih lu ikut campur sih? Kenapa sih lu kok kepo-kepo mau ikut campur urusan saya? Kenapa sih kok lu ngebosi banget sih? Ya kan? Padahal intensi kalian mungkin baik. Ya, kalian mau orang yang kalian pimpin, bimbing itu adalah supaya mereka bisa mengerjakan dengan lebih efisien, lebih baik lagi. Tapi kalian disalahpahami. Kenapa? Karena kalian tidak diminta. Ya, ingat, audiens kalian bukan semua orang. Kalian di sini tidak untuk menyenangkan semua orang. Makanya kadang-kadang sebel ya kalau dengar ada motor polisi ngiong-ngiong di belakang gitu kan ya, sebel itu apaan sih? Ya, kok masa nggak mau sabar ya? Kalian bukan untuk menyenangkan semua orang. Ya. Nah, jadi gimana? Cara mengoperasikannya adalah kalian harus menunggu orang yang tepat, yang benar-benar mengenali skill dan kemampuan kalian. Barulah kalian bertindak, barulah kalian memimpin, memberikan advice dan yang lainnya. Nah, selama kalian tidak diminta, sama seperti motor polisi kalau lagi nggak tugas. Dia ngapain? Dia standby di posnya. Dia standby di markasnya. Ya, kan kita nggak pernah lihat ya ada motor polisi lagi liburan jalan-jalan ke puncak ya bawa anaknya, kan nggak ada ya teman-teman ya. Dia akan standby. Kenapa dia standby? Dia harus bersiap-siap jika ada panggilan tugas yang berikutnya. Selama kalian menunggu, dua hal yang kalian bisa lakukan. Satu, pertajam skill yang kalian miliki, ya, belajar yang banyak supaya kalian jadi hebat di bidang yang kalian sukai, ya, di bidang yang kalian kuasai. Kedua, hari ini adalah zamannya sosial media. Bangun personal brandingmu dengan benar. Instagrammu, websitemu, ya, tunjukkan kepada dunia karya-karyamu, ya, apa yang sudah kalian kerjakan, sehingga suatu hari orang-orang VIP itu, ketika mereka mengenali kemampuanmu, maka mereka akan datang kepadamu, wahai motor polisi, tolong bantu saya, tolong bimbing saya. Disitulah kalian akan merasakan yang dinamakan sukses. Sukses bagi seorang proyektor atau motor polisi adalah ketika orang-orang yang kalian pimpin dan bimbing, mereka juga berhasil.
Wah, itu luar biasa, full banget. Ya, itu motor polisi. Ya, dapat ya idenya teman-teman ya? Itu proyektor ya. Oke, berikutnya ada di sini yang reflektor. Reflektor, silakan ketik huruf R di kolom komentar. Ya, saya tahu ini adalah pasti jarang ya, langka ya. Ada yang reflektor ketik huruf R. Oh, nggak ada, ini MG. Oh, ada. Kak Nanira, ya. Ada lagi nggak? Pengen tahu? Ada lagi yang reflektor di sini? Oke, suaminya Kak Sarah, ya. Oke, karena ada reflektor di sini ya, reflektor itu populasinya kurang dari 0,1%. Ya, jadi termasuk makhluk yang langka yang wajib harus dilestarikan ya. Nggak bercanda teman-teman, kasihan ya. Kok malah malah saya bully ya. Reflektor itu paling langka di dunia ini ya. Nah, reflektor bisa dikenali dengan keseluruhan pusat energinya semua putih semua ya, menjadikan reflektor menjadi orang yang paling sensitif di antara semua tipe manusia ya, karena semuanya putih semua, pusat energinya putih, nggak ada yang berwarna. Dia cukup sensitif ya, dia cukup peka dengan keadaan dan lingkungan sekitarnya. Maka cara mengoperasikannya dia harus berada di tempat yang aman dan nyaman. Sama sepeda dengan analoginya dia adalah sepeda listrik ya, seperti yang digambar ini ya. Tadi siapa? Ya, Kak Nanira reflektor ya. Ya, archetype-nya sepeda listrik. Kenapa kok sepeda listrik beda sendiri ya? Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman sedang berkendara di jalanan yang ramai, di daerah jalan-jalan protokol besar ya. Kalau di Jakarta itu kayak di Slipi, Sudirman, Tamrin, jalan tol ya, jalan-jalan yang kalau kita bilang tuh jalan jalur transformer ya. Jalur transformer teman-teman tahu ya. Jalur transformer itu truk-truk besar semua isinya ya. Nah, apakah teman-teman melihat ada sepeda listrik yang melintas di sana? Ada yang pernah lihat? eh Sepeda listrik masuk jalan tol? Ada yang pernah lihat? Ya, nggak ada teman-teman. Kenapa teman-teman? Tidak ada sepeda listrik yang berkendara di jalan besar, jalan tol, jalan-jalan yang rame, jalan-jalan jalan-jalan jalur transformer. Kenapa teman-teman? Karena bahaya, bahaya. Bahaya bagi dia sendiri, kok bahagia sih, bahaya, sulit lidah ya, bahaya bagi dia sendiri dan juga bahaya bagi orang-orang sekitarnya ya. Maka kita nggak akan pernah lihat ada sepeda listrik di sana. Kita menemukan sepeda listrik di perumahan, tempat-tempat wisata ya, itu banyak banget di sana. Karena apa? Itu tempat yang aman buat dia ya. Reflektor ya, sesuai dengan namanya, cermin. Reflektor adalah merupakan cerminan bagi orang-orang sekitarnya dia. Jadi kalau ngobrol sama reflektor itu seolah-olah kita sedang bercermin. Ya, energi kita diserap sama dia, seolah-olah kita sedang ngomong dengan diri kita sendiri. Ya, reflektor yang wise ya, saya punya beberapa teman-teman reflektor yang cukup wise ya hari ini. Mereka ada yang sebagai pembicara, speaker, motivator ya, sebagian juga ada seorang entrepreneur yang saya kenal. Mereka adalah orang-orang yang sangat bijaksana, orang-orang yang mampu memberikan advice. Itu yang banyak saya kenal ya teman-teman ya. Nah, tapi ingat reflektor, kalian harus jaga diri ya, Kak Naira. Jaga dirimu baik-baik dari lingkungan, karena kalau lingkunganmu toksik, dirimu toksik. Kalau lingkunganmu bagus, dirimu akan melejit naik ke atas ya. Jadi, cara mengoperasikannya harus berada di lingkungan yang tepat ya. Nah, kira-kira itu teman-teman tentang 5 tipe ya. Saya berikan sedikit jeda ya, buat teman-teman mungkin mencerna supaya jangan terlalu cepat ya. Sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya, sambil saya ngintip pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kak Ayu, yang paling capek adalah orang tipe reflektor tapi sayangnya NPD. Oh, ada ketemu ya yang model gitu ya. Heeh. Kemudian eh, boleh diulang manifesting generator ya. Ini ABCD 1 2 3 4 5 sudah dibantu sama Kak Susana ya. Thank you. Kemudian sambil saya lihat sendiri dulu ya. Oke, yang reflektor-reflektor sudah.
Kemudian Kak Susana tapi kadang ngawal ambulans. Loh, ambulans nih consider sebagai yang ini juga apa namanya? Sebagai VIP ya. Heeh. Ini apa nih pertanyaannya? Kak Catherine, sebenarnya Ikigai berasal dari 4 bola yang ada di Jinkis. Ya, bener. Saya ngambil dari Jinkis. Saya ngambil dari Incarnation Cross. Ya, kalau teman-teman mau tahu asalnya dari mana ya, mungkin beberapa dari kalian mikir, oh Albert Lutano itu sebagai coach human design itu kadang-kadang agak ngaco, dia ngambil ini. Enggak, saya tidak pernah cocok logi. Semua yang saya kerjakan semua ada dasarnya semua. Jadi, ya jawabannya bener. Diambil dari Jinkis ya, diambil dari Incarnation Cross kita, misi hidup kita. Jadi, makanya eh, kita punya ikigai itu yang merupakan cerminan kita sendiri, cerminan dari inti yang ada dalam diri kita. Ya, Kak Nyoman, kok saya sudah pensiun sebagai pegawai bank, tapi dari keahlian saya berdasarkan ikigai yang menghasilkan adalah kerja kreatif seperti musik, tari, dan lukis. Apakah masih ada peluang mengejar sukses berdasarkan ikigai saja? Tentu saja, ya. Ikigai itu berjalan sepanjang kita masih hidup, ya. Kalau diminta untuk menghasilkan kerja kreatif, do it ya. Sambil saya ngintip lagi yang di atas, ya sambil teman-teman jeda, silakan kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, boleh ya. Saya sambil lihat-lihat dulu. Oke, mobil balap atau mobil sport? Saya prefer mobil balap ya. Manifesting generator harus tetap sibuk. Iya sih, ya karena energi kita banyak banget. Kalau misalnya kita nggak sibuk itu kayak bosen ya. Jadi ya, harus tetap sibuk melakukan aktivitas. Jangan sia-siakan energimu ya. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman. Wah, udah hampir jam 9 lewat di sini. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Nanti saya jawab lagi pertanyaan yang masuk ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi kan teman-teman sudah punya chart semua ya. Udah generate semua ya. Sudah ketemu semua ikigai-nya teman-teman ya. Ya, mungkin beberapa di sini ada yang bilang, saya kok nggak sama, saya nggak gini. Ya, nah, yang saya minta ke teman-teman, gunakan informasi ini sebagai bahan kontemplasi ya. Please teman-teman open mind dulu, terbuka dulu ya. Karena saya tahu banyak di sini yang menganggap ini hal-hal yang baru ya. Mungkin ada juga yang terkejut ya. Ternyata kok ada yang kayak gini ya. Kok bisa ya seperti ini ya. Bahkan sebagian ada yang skeptis. Ini asalnya dari mana? Kok bisa seperti ini? Ya, dari hanya masukin tanggal lahir aja kok bisa kayak gini. Itu ceritanya seperti apa? Saya yakin banyak yang seperti itu. Jadi mulai muncul skeptis di sini. Ya, ketika teman-teman mulai skeptis, ya itu akan menghalangi teman-teman untuk mempelajari tentang siapa diri kalian. Jadi, please saya minta teman-teman open mind ya. Karena kalau teman-teman tidak mengerti hari ini, tidak apa-apa. Mungkin pemahaman itu akan muncul besok, lusa, atau kalau nggak salah mungkin minggu depan, atau bahkan bulan depan, nggak apa-apa ya. Ini bukan teman-teman yang harus teman-teman pahami dalam sehari semalam, nggak ada yang seperti itu ya. Bahkan dulu pun ketika saya belajar di bagian yang ini ya, pemahamannya itu saya baru dapatkan beberapa bulan setelahnya ya, karena eh, saya merenungkan apa yang tertulis dalam ikigai saya bandingkan dengan perjalanan kehidupan saya. Ternyata, oh iya, memang ini yang saya sedang jalankan. Tapi saya tidak mengerti. Saya baru ngerti setelah beberapa waktu. Gunakan informasi ini sebagai bahan kontemplasi untuk menentukan apa goalmu. Ya, nggak usah buru-buru ya. Jadi saya bilang ya, tahun barunya Human Design baru mulai tanggal 22 Januari, bukan tanggal 1. Jadi dari hari ini sampai 22, teman-teman masih ada waktu 18 hari untuk memastikan goal yang teman-teman bikin adalah memang goal yang teman-teman inginkan, bukan goal yang nyontek dari luar, diharuskan oleh atasan ya. Karena sekali lagi saya bilang tadi ya, ada goal pribadi, ada goal perusahaan. Goal perusahaan biarkan bos kalian, atasan kalian yang bikin. Ya, mereka punya standar sendiri bagi perusahaan mereka. Kalian juga punya goal pribadi yang kalian harus achieve. Ya, yang kita bahas hari ini adalah goal pribadi kalian yang berasal dari jiwa dan desain kalian. Itu yang paling penting, ya. Nah,
saya memberikan sedikit tips ya. Tadi kan ada yang nanya di sini, kalau bisa dijelasin semuanya supaya kita nggak banyak PR mikir ya. Tadi saya lihat di kolom chat pertanyaan seperti itu ya. Ya, itu mungkin sekali teman-teman. Tapi teman-teman juga harus ada effort juga ya. Sekali lagi saya nggak mungkin bisa bacain ratusan di sini. Saya nggak mungkin bisa jelasin satu-satu ya. Itu sangat tidak mungkin bagi saya. Yang teman-teman lakukan hari ini ya, untuk bisa teman-teman ngerti ikigainya ya. Hari ini ada yang namanya AI ya, bahkan beberapa WhatsApp-nya teman-teman hari ini sudah muncul fitur yang namanya Meta AI ya. Ada juga yang namanya ChatGPT hari ini ya. Hari ini juga saya juga pakai juga ChatGPT, itu membantu pekerjaan saya jadi lebih baik ya. Nah, yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman dapatkan dari websitenya kita, Humanis Indonesia, ya, dari 4 poin ini, teman-teman masukkan ke dalam chat GPT, ya. Promptnya bilang, tolong jelaskan ikigai saya berdasarkan ini, ya. Nah, ininya teman-teman masukkan dari keahlian ini ya, aspek yang menonjol sampai aspek terbaik teman-teman masukkan semua. Biarkan AI ya, Meta AI, ChatGPT yang memproses ya. Nah, yang teman-teman lihat di layar ini saya menggunakan ChatGPT. Ya, bagian ini saya copy semua ya. Promptnya adalah tolong jelaskan ikigai saya berdasarkan materi berikut ya, berdasarkan pernyataan berikut. Baru teman-teman masukkan semua, copy paste semua. Nah, ini hasilnya yang di kanan ini. Ya, yang di bagian hitam ini. Ya, jadi ChatGPT atau Meta AI akan memberikan teman-teman gambaran, mungkin penjelasan yang lebih sederhana dibandingkan yang mungkin saya tulis di sini. Ya, harapannya teman-teman bisa mengerti, bisa memahami ya. Itu karena saya nggak mungkin satu-satu saya jelasin ya. Ratusan orang di sini beda-beda semua. Itu ya cara yang paling cepat. Makanya teman-teman harus ada effort, tapi effortnya saya yakin ya hari ini eh, hari ini rata-rata kita sudah menggunakan AI semua hari ini. Gunakan teknologi untuk bisa memberikan pemahaman, pengertian yang lebih baik di sini ya. Silahkan lakukan itu. Itu tips dari saya ya. Oke, saya kasih jeda sedikit sambil saya ngintip pertanyaan yang masuk ya di sini. Eh Kak Hendra, kos berapa persentase individu yang cerminan kereta api? Kereta api itu 8 sampai 9%, generator tuh 33, mobil balap 37%, motor polisi itu 21%, reflektor tuh 0,1 ya. Itu Kak Hendra. Cara sukses untuk reflektor di dunia kerja bagaimana? Tidak buru-buru mengambil keputusan. Ya, kalian harus berada di kalian harus apa? Memiliki banyak penasehat yang mendukung kalian. Itu reflektor. Check engine marah. Check engine itu gini. Ya, ada yang namanya kebalikan check engine itu adalah apa namanya? Kok mendadak saya lupa. Sebentar, teman-teman. Ya, ada namanya check engine. Satunya lagi ada namanya eco. Kalau kalian nyetir ya di mobil, pasti ada eco ya di dashboardnya ya. Eco itu adalah ketika kalian berkendara dengan efisien. Kalian berkendara dengan riang gembira ya, hemat bensin. Check engine adalah ketika mesin kalian ada masalah. Berarti kan harus dicek ya. Biasanya kan muncul kayak lampu Aladin ya di dashboard kalian. Itu maksudnya check engine di situ ya. Itu Kak buat Kak Alex ya. Heeh. Oke, Kak Wahyudin, coach angka-angka di kotak berwarna merah dan hitam adalah Jinkis. Bukan Jinkis, itu adalah 64 gerbang kita. Ya, 64 kode DNA bisa ya. Iya diambil dari Jinkis sih ya, tapi Jinkis cuma ada 11 aktivasi ya. Ada nggak coach yang kena ADHD? Apa rata-rata tipe generator sama MG? Nggak juga, saya ketemu juga projector yang ADHD ya. Oke, nah pertanyaan yang lain mungkin saya akan jawab di ini teman-temannya di hari Rebo ya, karena saya nggak bisa mungkin akomodir semua ya. Tanggal 22 nanti ada Zoom lagi dong. Nggak tanggal 22, kita hari Rabu ya. Rabu ini tanggal berapa ya? Coba saya ngintip kalender saya. Hari Rabu ini ya, hari Rabu ini kita ada Zoom lagi sih
Yang harian. Itu tanggal 8. Ya, kalau teman-teman nanti memang belum puas pertanyaannya, ya tanggal 8 ya. Itu ya, teman-teman ya. Oke, eh saya ke materi lagi ya, belum selesai ya, teman-teman ya. Nah, yang berikutnya, teman-teman. Nah, ini adalah hadiah buat teman-teman ya. Karena temanya adalah goal setting, hari ini saya memberikan hadiah sebuah e-book workbook untuk teman-teman melakukan jurnal goal setting ya. Ini silakan di screenshot ya. Saya kasih waktu sedikit untuk teman-teman. Ini hanya teman-teman yang hadir ya. Saya kasih tahu kasih kesempatan teman-teman buat screenshot dulu ya. Nanti teman-teman bisa download ya. Oke, silakan screenshot. Saya berikan waktu sejenak ya. Ini hadiahnya teman-teman yang sudah hadir di kelas ini. Teman-teman mendapatkan sebuah e-book jurnal yang teman-teman nanti bisa print sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ini akan sangat membantu untuk teman-teman membuat jurnalnya teman-teman ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini saya akan pandu sedikit bagaimana teman-teman mengisinya ya. Ini bagian depannya ini ya. Ikigai Human Design ya, supaya teman-teman selalu ingat kita ya. Ternyata ada loh Ikigai dalam bentuk Human Design. Terus teman-teman juga ingat kita juga ketika teman-teman ingin membuat sebuah goal tahunan ya. Nah, ini standar ya, buku ini milik siapa? Silahkan nanti kalau teman-teman sudah print, tinggal teman-teman silahkan isi ya. Nah, ada halaman di mana teman-teman diminta untuk ngeprint ya, ngeprint chartnya teman-teman. Silakan gunting, tempel di sini. Kemudian ada pernyataan, saya adalah tipe titik titik titik. Nah, ini teman-teman bisa isi sesuai dengan ya, ini tipe ini sudah saya buatkan di sini. Teman-teman tinggal contek aja. Misalnya teman-teman MG ya, saya adalah tipe mobil balap cepat, penuh energi lalalala ya. Silahkan teman-teman isi di sini ya. Bisa ya? Ini gampang banget ini ya, sudah dikasih panduan ya. Jadi supaya teman-teman ingat ternyata saya ini tipe mobil balap. Oh, saya ini adalah tipe motor polisi. Saya adalah tipe sepeda listrik dan yang lainnya. Ini akan sangat membantu teman-teman. Karena kalau teman-teman tahu bagaimana seperti apa teman-teman tipenya, maka teman-teman akan ingat bagaimana cara teman-teman mengoperasikan diri. Ya, ini sebagai pengingat. Berikutnya, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Human Design, maka Ikigai saya adalah, nah, 4 aspek, 4 poin ini, teman-teman pindahkan saja di sini. Ya, bagian yang ini ya. Jadi, ini ya teman-teman ya, yang di website ini. Teman-teman tulis ulang ya. Saya berharap teman-teman tidak ketik ya, tapi teman-teman nulis supaya teman-teman bisa memahami sambil teman-teman nulis, teman-teman bisa melakukan kontemplasi. Ya, walaupun beberapa dari teman-teman, kok aku nggak yakin ya keahlianku ini, kok aku nggak yakin ya kesukaan saya ini. Tapi tolong teman-teman tulis ya, supaya apa? Neuron teman-teman ya, secara teman-teman terbiasa ya, kemudian pikiran bawah sadar teman-teman terbiasa sehingga pada waktunya nanti pengetahuan dan wisdom ini akan terbuka dengan sendirinya. Ya, silahkan tuliskan, tulis tangan. Ya, maka kenapa ini harus di-print ya, harus dicetak ya. Kalau halamannya kurang gimana? Ya, ini kan teman-teman bisa ngeprint lagi ya. Makanya saya sediakan template-nya aja supaya ini memudahkan teman-teman ya. Nah, kemudian maka kesimpulan dari Ikigai saya adalah tadi ya. Masih ingat ya, saya memberikan teman-teman sebuah shortcut untuk teman-teman bisa pahami, teman-teman bisa menggunakan Meta AI yang di WhatsApp, atau teman-teman menggunakan ChatGPT ya. ChatGPT yang gratisan juga bisa ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih dalam ya masukin aja di situ karena itu sangat memudahkan membantu teman-teman untuk bisa paham ya. Silakan ya hasilnya tulis ulang lagi di situ ya kan bisa teman-teman ya. Kalau kertasnya kurang ya ini bagian yang ini ya silakan print print sendiri ya. Makanya kan kalau PDF lebih mudah ya. Nah, kemudian berikutnya ya, silakan teman-teman tuliskan apa goalnya kalian tahun ini ya, apapun goal secara financial, secara family ya. Ini saya memberikan ada template-nya ya. Ada 8 di sini. Karir, keuangan, relation, cinta,
personal growth, kesehatan, traveling, dan rumah ya. Ini kalau teman-teman bilang misalnya ada goal yang lain, tinggal teman-teman ganti aja ya. Nanti ini akan ada goal setting yang lebih lengkap lagi pada saat kita mau membahas materi manifestation berdasarkan human design. Ini sedang saya kerjakan sekarang teman-teman ya. Mudah-mudahan Februari kita sudah bisa keluarkan, kita punya sebuah kursus money magnet dan yang lainnya ada ya. Kita akan buat di situ teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman bikin di sini ya. Bisa ya teman-teman ya. Kemudian kayak rencana harian ya. Kalian ngapain aja apa yang diprioritaskan. Terus kemudian afirmasi dan ucapan syukur nanti saya ajarkan caranya ya. Ini teman-teman bisa kerjakan ya, bisa print sendiri kalau kurang ya. Ini enaknya ebook ya. Kemudian rencana mingguan juga ada. Nah, kemudian ada satu form tanggung jawab ya. Nah, ini apa yang diisi? Dalam mengejar goalmu, seringkali akan ada hambatan. Gunakan form ini untuk menuliskan hambatan yang kalian temui. Ya, masalah yang teman-teman temui sepanjang perjalanan teman-teman untuk mencapai goalmu. Ya, kenapa ditulis teman-teman? Biasanya kalau ditulis, itu akan membantu neuron dan saraf kita sekaligus membuka bawah sadar kita untuk bisa lebih terbuka terhadap solusi-solusi yang mungkin. Ya, kenapa saya minta teman-teman untuk journaling, untuk nulis seperti ini. Ya, jadi sambil teman-teman menulis, sambil teman-teman merenungkan. Nah, biasanya akan muncul solusi-solusi yang tidak terduga. Ya, silakan dicoba ya, karena saya sudah coba. Makanya soalnya saya tahu banget, makanya saya membuatkan jurnal ini buat teman-teman ya. Kalau ini kurang, bisa di-print lagi ya. Nah, ini sebuah statement ya, perbedaan antara orang yang bertumbuh sama yang mental statis itu seperti apa ya. Silakan ya teman-teman mungkin kalau mau ya ini di-print, ditempelkan di meja kerja atau di tempat-tempat yang teman-teman bisa lihat ya silahkan aja, nggak masalah ya. Kemudian bicara soal penilaian diri, apa yang teman-teman ingin tingkatkan dan kira-kira bagaimana cara mencapainya ya. Ini bisa prioritas. Nah, kemudian ada bagian afirmasi dan bagian ucapan syukur ini ya. Nah, mungkin teman-teman di sini bingung bagaimana caranya supaya saya bisa membuat afirmasi dan ucapan syukur berdasarkan ikigai saya. Maka yang teman-teman lakukan adalah sama seperti tadi shortcutnya, pergi ke Meta AI, pergi ke ChatGPT teman-teman, masukkan ya. Ini mungkin saya berikan contoh ya. Misalnya mana tadi ya? Saya pakai yang ini aja ya. Ya, ini kebetulan ini chart saya sendiri ini ya. Di sini adalah keahlian saya, penghasilan saya, bla 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 ini ya. Eh, maka sebentar. Sebentar ya teman-teman. Maka yang saya lakukan adalah saya akan copy paste. Bentar, ini kok bagian ini ada yang nggak bisa. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini ya. Hmm, saya lupa ininya agak saya aktifkan. Sebentar teman-teman. Oke, sebentar. Oke, saya pakai ini aja lah contohnya ya. Nah, contohnya ini ya. Maka saya copy paste di sini ya dari aspek sampai di sini ya. Ini saya copy paste, kemudian contohnya saya pergi ke ChatGPT ya. Nah, maka promnya yang teman-teman buat di sini adalah buatkan afirmasi berdasarkan ikigai
Saya titik dua. Kemudian tadi yang teman-teman sudah copy, silakan paste di sini ya. Ini saya sedikit edit sendiri ya. Ini kan bagian pertama, bagian kedua, aspek ketiga, kemudian aspek keempat ya. Udah, buatkan afirmasi berdasarkan ikigai saya. Nah, udah tinggal proses. Nah, sudah langsung ini ya, afirmasinya keluar ya. Saya diberkahi kemampuan untuk menyederhanakan yang rumit dan membagikan wawasan yang bermakna. Setiap kata dan ide yang saya sampaikan memberikan pencerahan dan kemudahan bagi orang lain ya. Nah, afirmasi ini yang teman-teman nanti eh, tuliskan di sini. Ini sebagai panduan selama teman-teman mengejar goal kalian, mengerjakan goal kalian di situ ya. Nah, kemudian hal yang sama di bagian ucapan syukur ini ya. Pergi ke AI-nya kalian ya, Meta AI boleh ya. Buatkan ini sama ya, saya tinggal copy paste saja ya. Buatkan ucapan syukur ya. Jadi buatkan ucapan syukur berdasarkan ikigai saya ya. Nah, sudah ya, promptnya seperti ini ya. Ini kan kalimat yang tadi ya. Tinggal proses. Nah, udah langsung jadi. Saya bersyukur atas anugerah kemampuan untuk membagikan wawasan dan pemikiran saya. Terima kasih karena saya bisa menyederhanakan hal yang kompleks dan membantu orang lain menemukan kemudahan dalam memahami sesuatu. Ini teman-teman tulis ulang ke dalam jurnalnya teman-teman. Biarkan ini yang akan menjadi doamu setiap pagi, doamu setiap malam. Ya, betapa kalian bersyukur ya, kalian sudah tahu ikigainya kalian. Karena jutaan orang di luar sana nggak tahu ikigainya mereka apa. Mereka masih mencari. Ya, hari ini teman-teman ikut kelas ini, teman-teman berkenalan dengan saya, ya, teman-teman ada di grupnya Pak Ketua kelas, ya. Ini sesuatu yang bukan kebetulan ya, universe sudah mengumpulkan kita di sini. Nah, gunakan cara ini, tool ini, ya, agar teman-teman bisa selalu merasa bersyukur dengan hidupmu, ya. Teman-teman punya afirmasi positif tentang hidupmu. Dan berikutnya, ya kalian menjalankan kehidupan kalian, ya. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kak Nyoman, apakah ada hubungan tipe dengan emosi? Emosi di bagian yang lain nantinya. Heeh. Kak Susana, kok tadi ada yang tanya Ikigai seseorang bisa berubah? Nggak bisa dong. Heeh. Oke, ya Kak Yuliana, kose AI-nya apa? ChatGPT sama Meta AI. Kalau Meta AI kan udah ada ya di WhatsApp kita ya. Gemini juga boleh bisa pakai. Kemudian apalagi ini? Kak Ayu, kalau ada teman yang tanya Ikigai, boleh bagiin linknya. Boleh, bagikan ke sebanyak orang mungkin ya, supaya banyak orang bisa terbantu ya. Harapan saya banyak orang Indonesia yang bisa memahami dirinya ya. Confucius bilang, ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri ya, maka kita akan melebihi orang yang menguasai sebuah kota. Kuncinya adalah kita paham siapa diri kita. Kalau kita paham siapa diri kita, musuh model apapun kita bisa kalahkan dengan mudah ya. Silakan, kalau ada yang kesulitan, saya berikan sedikit waktu lagi. Ada yang mau kebingungan untuk ngisi ngisi apa namanya, ngisi jurnalnya, silakan ditanya ya. Kak Vanisya, tips berteman dengan bersosialisasi dengan tipe reflektor. Kita sebagai tipe lain ya, punya teman reflektor. Ya, teman biasa aja, jaga perasaannya, ya, jaga dirinya. Dia tuh sensitif, ya. Jadi ya kalau bercandaannya adalah hmm, ya dia itu rapuh gitu kan, ya jaga dia baik-baik, intinya gitu, sesimpel itu. Kak Anita, quotes papan visi dalam bentuk tulisan atau gambar. Ya, kalau kalian misalnya contohnya misalnya pengen punya goal 2025,
Saya pengen di rekening saya ada uang 3 miliar. Nah, cari di internet kan banyak kan di Google ya, cari uang yang menggambarkan 3M itu seberapa besar, tempel di situ. Ya, di print, ditempel. Ya, misalnya contoh lain ya, misalnya saya sendiri ya, saya punya goal adalah saya ingin punya murid dari kurang lebih 26 negara di 2025. Ya, ya udah, saya buatkan, saya cari foto di Google di internet di mana ada seorang guru ngajar kemudian dengan murid-murid dari berbagai macam suku dan bangsa ya, saya bisa tempel di situ. Kira-kira begitu ya. Heeh. Kak VV, kok saya cek menggunakan Meta AI di WA kok tipenya beda. Yang tadi saya tunjukkan saya pakai Chat GPT. Kalau Meta AI tampilannya agak beda, tapi isinya kurang lebih sama ya. Kalau memang Meta AI-nya belum belum bisa seperti itu, tolong dilatih, diajak ngomong dulu ya. Karena biasanya AI itu akan belajar ya dari apa yang kita masukin gitu. Kak Ayu, Kak, kalau reflektor seorang yang NPD kitanya gimana? eh kenalan kita NPD. Ya, jauhin ya. Jauh-jauh dari dia. Bener. Heeh. Jangan berteman lagi sama dia. Itu. Kalau serumah gimana? Ya, pilihannya adalah keluarlah dari situ. Mandiri secara keuangan. Pergi dari rumah itu supaya kita nggak ikut toksik. Ya, serius seperti itu. Nasihat saya seperti itu. Ya, jauh-jauh dari orang NPD. Kalau suami suami mau gimana, coach? Ini suami maksudnya gimana? Suaminya bukan suaminya NPD dong, enggak dong, ya kan? Heeh. Kak, mobil balap kira-kira kerjanya sebagai apa? Oke, di Kak dia Raffi. Di menu website Humanis Indonesia itu ada satu menu namanya karir terbaik. Cek di sana, ya. Heeh. Kak Sarah Mustafa, NPD-nya reflektor. Oke, di suami sendiri ya masalahnya ya. Seberapa jauh dirimu bisa toleransi? Kalau itu sampai membahayakan nyawamu, pergi, tinggalin. Ya, itu aja. Saya ingatkan teman-teman yang punya masalah dengan KDRT di rumah tangga, ya, pesan saya satu, kalau itu sampai membahayakan nyawa kalian, membuat tubuh kalian babak belur ya, saya bilang pergi, tinggalin, ya kalian kalian itu berharga, ya, kalian berharga, kalian berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Itu aja pesan saya. Apalagi kalau Anda mau sampai bunuh diri gara-gara itu, please cari pertolongan, cari profesional di luar sana, ya. Sayangi dirimu dulu, ya. Itu aja pesan saya. Kak, kalau projector tapi juga highly sensitive person. Rata-rata projector juga high sensitive person, ya. Terutama yang mental projector itu high sensitive. Bangun batasan, bangun boundaries dengan orang lain, ya. Jangan jadi people pleaser. Itu kuncinya. Itu Kak Iva ya. Apalagi pertanyaan yang lainnya? Eh, oke, teman-teman, ini nggak mungkin saya nggak bisa jawab semua. Hari Rabu kita akan ada kelas seperti ini lagi, terutama kita akan membahas terkait dengan gerbang atau kunci gen. Ya, pastikan kalau teman-teman memang masih ada pertanyaan, siapkan pertanyaanmu, kita ketemu hari Rabu. Ya, selalu ada. Dan gratis ya, teman-teman ya. Tujuan saya memberikan gratis ada. Itu kenapa? Karena saya sadar betul, banyak yang di luar sana yang tidak mampu untuk beli buku, tidak mampu untuk ikut kelas berbayar. Ya. Kalaupun dari teman-teman di sini ada yang merasa mampu, kemudian ya pengen cari gratisan, saya juga nggak ada masalah soal itu. Saya malah happy, ya, karena memang tujuan saya adalah untuk berbagi di sini. Ya, saya benar-benar tulus untuk membagikan ilmu ini, men-sharekan ilmu ini tanpa saya meminta sesuatu dari teman-teman. Enggak, ya, dari tadi teman-teman ikut kelas ini kan saya nggak ada jualannya sama sekali ya, teman-teman ya. Jadi saya benar-benar tulus di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekiranya kenal orang lain yang pengen belajar, terus mereka tidak mampu untuk ikut kelas yang berbayar ya, silakan datang. Setiap Rabu kita akan terima ya, kita akan ajarkan. Setiap pertanyaan kita pasti akan jawab ya. Tidak ada embel-embelnya di belakang ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, WhatsApp kita, undangan WhatsApp untuk Zoom ini adalah dari yayasan kita sendiri ya, Yayasan New Normal.
ya. Jadi kita memang di sini bergeraknya non profit. Ya, memang tujuannya adalah untuk bantu teman-teman yang memang tidak afford untuk beli buku untuk kelas ya. Tapi masih mau mencari cara untuk mengembangkan diri. Nah, teman-teman datang ke kita akan support. Ya, intinya begitu, teman-teman. Masih ada lagi pertanyaan di sini. Eh, kalau telat masuk izin rekamannya mungkin coba tanya Pak Ketua kelas ya. Heeh. Padahal baru tadi pagi aku pengen penjelasan human design-ku. Malam ini ada Zoom free. Makasih. Sama-sama ya. Nanti yang kelas yang lainnya hari Rabu ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Ketua kelas. Pak Ketua kelas, saya sudah selesai. Thank you. Oke, Terima terima kasih ya. kasih Heeh, Bro Albert dan terima malam kasih ini. Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita ketemu di seminar webinar mendatang dan untuk hari Rabu kita ketemu lagi juga ya. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Thank you, Thank you. Bro. Bye. Thank you semua. Selamat istirahat. Good night. Bye.